Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Semangat pagi adik-adik semua. Belajar lagi yuk. Pada video kali ini kita akan mempelajari soal tematik kelas 5 tema 7 subtema 3. Jenis soalnya pilihan ganda dan isian. Bagian 1, pilihlah satu jawaban A, B, C atau D yang paling tepat. PPKN untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1. Siswa di kelasmu berasal dari berbagai suku bangsa. Sebagai anggota kelas, sikap yang harus kamu terapkan dalam bergaul dengan teman-temanmu tersebut adalah apakah A. Saling menghormati, B. Saling memengaruhi, C. Memilih teman yang sama suku, atau D. Menganggap suku sendiri paling baik. Ya, jawabannya adalah A. Saling menghormati. Nomor 2. Salah satu kegiatan di sekolah yang mengajarkan kebersamaan, tanggung jawab, gotong royong, dan persaudaraan adalah A. Diskusi kelompok, B. Upacara bendera hari Senin, C. Piket membersihkan kelas, D. Senam rutin bersama. Apa ya jawabannya adik-adik ya? Ya, jawabannya adalah C. Piket membersihkan ruang kelas. Sebenarnya A itu juga merupakan kegiatan kebersamaan, begitu juga dengan D dan B. Namun, untuk unsur tanggung jawab, gotong royong, dan persaudaraan itu lebih ada pada kegiatan membersihkan ruang kelas. Nomor 3. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat. Sikap yang harus kita miliki agar kita dapat hidup dengan rukun, aman, dan damai adalah A. Menerapkan toleransi, B. Memisahkan suku yang dianggap tidak baik, C. Hanya berteman dengan sesama suku, D. Memilih satu budaya yang paling baik. Jawabannya apa? Jawabannya adalah A. Menerapkan toleransi. Toleransi itu sikap saling menghargai. Nomor 4. Perilaku menerima dan menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak kepada teman di sekolah merupakan perwujudan sikap A. Disiplin, B. Tanggung jawab, C. Toleransi, D. Peduli. Menghargai, tidak memaksakan kehendak, itu adalah C. Toleransi. Nomor 5. Berikut ini yang bukan perilaku mencerminkan sikap menghargai perbedaan adalah bukan perilaku mencerminkan sikap menghargai perbedaan. A. Bersahabat dengan teman yang berkebutuhan khusus. B. Bersahabat dengan teman yang berbeda suku. C. Bersedia mempelajari bahasa dari suku bangsa yang lain. D. Bersedia mengikuti ibadah agama yang berbeda dengan agama yang kita anut. Jawabannya apa ya? Ya, jawabannya adalah D. Bersedia mengikuti ibadah agama yang berbeda dengan yang kita anut. Jadi adik-adik ya, untuk menghargai perbedaan itu bukan berarti khususnya dalam agama, bukan berarti kita mengikuti agama orang lain. Kita tetap mengikuti atau menjalankan syariat sesuai dengan agama kita, namun kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Itu adalah menghargai perbedaan. Nah, sekarang bahasa Indonesia untuk soal nomor 6 sampai dengan 10. Nomor 6, undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, termasuk jenis surat A. Resmi, B. Setengah resmi, C. Lembaga, D. Tidak resmi. Ya, jawabannya adalah tidak resmi, D. Nah, adik-adik, surat itu, terutama surat undangan ya, surat undangan itu terbagi menjadi 3, yaitu surat pribadi atau surat undangan tidak resmi. Yang kedua, surat undangan resmi, dan yang ketiga, surat undangan setengah resmi. Nah, kalau surat pribadi atau surat undangan tidak resmi ini adalah surat yang dibuat perorangan dengan tujuan pribadi pembuatnya. Surat undangan pribadi umumnya berisi undangan untuk menghadiri acara keluarga atau acara kekerabatan. Kalau surat undangan resmi itu adalah surat yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga untuk kepentingan dinas dan ditujukan untuk menghadiri acara resmi.
Misalnya, surat undangan rapat organisasi, surat undangan pelantikan pejabat, surat undangan dinas, dan sebagainya. Nah, sedangkan ada juga nih surat undangan setengah resmi. Surat undangan setengah resmi ini adalah surat undangan yang mewakili perorangan atau kelompok yang ditujukan kepada perorangan atau instansi. Contohnya, surat undangan rapat RT, surat undangan rapat pemuda, surat undangan rapat keluarga, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perhatikan penggalan surat berikut. Sehubungan dengan perubahan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, kami sampaikan informasi bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu. Perbaikan kata yang bercetak miring adalah perubahan jadwal. Nah, itu adalah kata yang tidak baku. Sebaiknya kata yang digunakan itu bagaimana ya? Apakah A. Pengubahan jadwal, B. Pengubahan jadwal, C. Perubahan jadwal, ataukah D. Perubahan jadwal? Ya, yang benar adalah C. Perubahan jadwal menggunakan huruf W. Nomor 8. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat yang tepat adalah, kita lihat ya adik-adik ya, A, B, C, atau D. Kita amati. Banjarbaru 15 April 2019, Banjarbaru 15 Maret 2019, Banjarbaru 15 Februari 2019, Banjarbaru 15 Januari 2019. Mana ya yang benar? Ya, jawabannya adalah B. Kita perhatikan kalau A itu kesalahannya di mana? Iya, nama bulan April seharusnya A-nya menggunakan huruf kapital. Sedangkan yang B kesalahannya ada pada Banjarbaru seharusnya menggunakan huruf kapital, kemudian ada tanda titik 2 di situ, seharusnya menggunakan koma. Kalau yang D kesalahannya di mana? Ya, sesudah Banjarbaru seharusnya koma, kemudian kata Januari menggunakan huruf kapital. Dan seharusnya tidak usah menggunakan tanda baca strip seperti itu. Nah, nomor 9. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi penggalan surat berikut adalah, ini ada hari, tanggal, kemudian ada Senin 5 Maret. Kemudian ada waktu pukul 10, tempat lapangan kantor wali kota. Itu ada yang kurang ya adik-adik ya. Tanda apa yang kurang di situ? Apakah tanda titik, tanda koma, tanda titik 2, atau titik koma? Ya, yang kurang itu adalah tanda titik 2. Seharusnya antara hari tanggal ke Senin itu ada tanda titik 2. Setelah waktu, sebelum pukul itu ada tanda titik 2. Di antara tempat dan lapangan itu juga harusnya ada tanda titik 2. Nah, nomor 10, perhatikan kutipan surat undangan berikut. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Hormat kami wali kelas Guru Gusti Lestari SPD. Nah, perbaikan kalimat yang tercetak miring pada kutipan penutup surat undangan tersebut adalah, atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Itu kurang tepat. Seharusnya bagaimana ya? Apakah A, atas kehadirannya kami ucapkan ribuan terima kasih, ataukah B, atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, ataukah C, atas kehadirannya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih, ataukah D, atas kehadiran Bapak Ibu kami sampaikan ribuan terima kasih? Yang tepat adalah B, atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Jadi kata beribu-ribu atau ribuan itu tidak tepat digunakan pada konteks ini. Jadi langsung saja menggunakan kata kami ucapkan terima kasih. IPA untuk soal nomor 11 sampai dengan 15. Nomor 11. Ibu meletakkan sebatang pengharum ruangan di atas meja. Setelah beberapa minggu, pengharum ruangan itu habis. Hal ini terjadi karena pengharum ruangan tersebut mengalami peristiwa menyublim, yaitu, nah jadi ini pengertian dari menyublim ya. A.
Perubahan wujud benda padat menjadi cair karena terkena kalor. B. Perubahan wujud benda cair menjadi padat karena terkena kalor. C. Perubahan wujud benda padat menjadi gas karena terkena kalor. D. Perubahan wujud benda gas menjadi padat karena terkena kalor. Menyublim. Tadinya ada sebatang pengharum ruangan, tetapi lama-kelamaan akan habis. Ini berarti perubahan dari benda padat menjadi gas. Jadi jawabannya adalah C. Perubahan wujud benda padat menjadi benda gas karena terkena kalor. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar gelas ya, berisi es, kemudian ada titik-titik air. Pada dinding bagian luar gelas yang berisi es terdapat titik-titik air. Titik-titik air yang terdapat pada dinding gelas tersebut adalah A. Es mencair hingga tumpah. B. Air meresap melalui pori-pori. C. Es menguap dan menempel pada gelas. D. Udara di sekitar gelas mengalami pengembunan. Nah, untuk peristiwa ini pasti adik-adik semuanya sudah pernah melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita membeli es atau membuat es, ternyata gelas atau botol yang berisi es itu akan basah bagian luarnya. Nah, hal ini penyebabnya kenapa? Ya, karena D. Udara di sekitar gelas mengalami pengembunan. Karena gelas itu dingin karena berisi es, kemudian udara di sekitar gelas juga mengalami pengaruh karena dingin tersebut, sehingga terjadilah pengembunan. Nomor 13, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda, gas menjadi cair, gas menjadi padat, cair menjadi gas, ataukah padat menjadi gas. Contoh yang tadi ya. Ya, jawabannya adalah gas menjadi cair. 14. Peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda padat disebut dengan gas menjadi padat, membeku, menyublim, mengkristal, atau mengembun. Iya, jawabannya adalah mengkristal. 15. Peristiwa mengkristal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kristal tadi perubahan wujud dari gas menjadi padat. Saat menyalakan lilin, lama-kelamaan lilin habis dan mati. B. Es batu yang diletakkan di ruang terbuka lama-kelamaan hilang. C. Saat membuka puding, adonannya berubah menjadi kental dan keras. D. Uap air laut yang terkena panas matahari pada proses pembuatan garam. Gas menjadi padat. Jawabannya adalah D. Uap air laut yang terkena panas matahari pada proses pembuatan garam. IPS untuk soal nomor 16 sampai dengan 20. Nomor 16, sebagai generasi muda, perjuangan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dilakukan dengan cara apa ya yang harus kita lakukan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan? A. Mempersiapkan diri untuk bergabung menjadi anggota TNI. B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Menikmati masa muda dengan melakukan kegiatan yang menantang. D. Mempelajari cara pembuatan senjata yang menggunakan teknologi modern. Jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah B. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 17. Sikap menerima semua yang telah terjadi dengan kesabaran dan keikhlasan, bersedia meminta maaf dan memberi maaf merupakan wujud perilaku meneladani sikap para pahlawan yang berupa A. Lapang dada, B. Rela berkorban, C. Mudah menyerah, D. Pantang menyerah. Jawabannya adalah sabar, ikhlas, bersedia meminta maaf dan memberi maaf. Itu adalah sikap lapang dada. A. 18. Perjuangan yang dilakukan oleh pelajar pada masa kemerdekaan seperti sekarang ini adalah perjuangan melawan kondisi berikut, kecuali apa ya? A. Kebodohan, B. Rasa malas, C. Berakhlak mulia, D. Rasa mudah menyerah. Jawabannya adalah C. Berakhlak mulia. Nomor 19. Pancasila sebagai dasar negara lahir melalui proses dan rangkaian sidang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan.
Berikut ini salah satu tokoh yang mengusulkan rumusan dasar Pancasila, yaitu A. Sayuti Melik, B. Muhammad Hatta, C. Dr. Supomo, D. Rajiman Widioningrat. Ya, seperti yang kita ketahui, tokoh yang mengusulkan rumusan Pancasila itu ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, jadi jawabannya adalah C. Dr. Supomo. Nomor 20. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan adalah A. Menginap beberapa hari di makam para pahlawan, B. Meneladani sikap dan semangat juang pahlawan, C. Mencari dan mendatangi rumah-rumah anak pahlawan, D. Menyimpan dan memasang foto semua pahlawan di rumah. Ya, jawabannya adalah B. Meneladani sikap dan semangat juang para pahlawan. Bagian yang terakhir SBDP untuk soal nomor 21 sampai dengan 25. Seni tradisional yang dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah dikenal dengan A. Seni rupa daerah, B. Seni rupa kontemporer, C. Seni rupa modern, D. Seni rupa alami. Ya, jawabannya adalah A. Seni rupa daerah. Nomor 22. Penjelasan berikut yang merupakan penjelasan dari seni kriya adalah A. Seni menggambarkan objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, dan benda-benda di alam untuk menimbulkan keindahan. B. Seni kerajinan membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. C. Seni menjalin benda berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga membentuk sebuah benda. D. Seni membuat bentuk manusia dan binatang dengan bahan lunak atau keras. Ya, contohnya itu tadi ya adik-adik ya. Jawabannya adalah B. Seni kerajinan membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 23. Seni lukis kaca merupakan seni lukis daerah yang berasal dari A. Bali, B. Cirebon, C. Surakarta, D. Yogyakarta. Ini contohnya ya. Jawabannya adalah Cirebon. Nomor 24. Patung Asmat dari Papua dibuat dengan teknik A. Melukis, B. Mencetak, C. Menempel, D. Memahat. Ya, jawabannya adalah D. Memahat. Patung ini terbuat dari kayu ya. Jadi, teknik yang digunakan untuk membuat patung ini adalah memahat. Nomor 25. Berikut ini bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat seni anyam adalah A. Kita ingat-ingat dulu ya, maksud dari soal itu adalah bahan-bahan alam. Jadi bukan bahan buatan. A. Kertas, daun pandan, batang purun, dan plastik. B. Plastik, kertas, kain perca, batang enceng gondok, dan karet. C. Bilah bambu, daun pandan, daun kelapa, dan batang rotan. D. Kain perca, kertas koran, pita kertas, kain perca, dan karet. Ya, jawabannya adalah C. Bilah bambu, daun pandan, daun kelapa, dan batang rotan. Bagian yang kedua, isilah titik-titik berikut dengan tepat. Nomor 26. Supaya kita dapat menerima keragaman dan perbedaan budaya di masyarakat, kita harus dapat menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna. Makna Bhinneka Tunggal Ika itu apa ya? Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. 27. Surat yang dibuat oleh lembaga yang ditujukan untuk instansi atau organisasi termasuk jenis surat resmi. 28.
Peristiwa pengembunan terbesar di dunia adalah terjadinya hujan. 29. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah. Nah, jadi dari ketiga tokoh yang merumuskan dasar negara, yang pertama Muhammad Yamin itu pada tanggal 29 Mei 1945. Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Ya, jadi jawabannya adalah Muhammad Yamin. 30. Seni kriya berupa tekstil yang berasal dari Kalimantan Selatan adalah. Nah, ini contohnya ya adik-adik. Jawabannya adalah sasirangan. Nah, demikianlah tadi pembahasan untuk soal tematik kelas 5, tema 7, subtema 3. Terima kasih.